waras, yahoo, ahoy. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Kus Angelia Tarigan. Saya guru dari SMK Negeri 7 Medan. Berikut adalah video uji kompetensi saya. Check it out. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Lama sudah tidak keladang, tinggi rumput dari lalang. Lama tak ku pandang, hatiku bimbang. Lama tak ku pandang, hatiku bimbang. Ciger warina, aroni juma, paksa ngadi-ngadi, aroni juma, paksa ngadi-ngadi. Oturan sing udah murah kelateku ngorulut tulut, kelateku jadi ngorulut tulut, kelateku jadi. Family taxi dalam naik keluturan, jalan-jalan di pasar nasi gedang. Undangan dia debaku bantang tuturan, kenang hatiku jadi langit teralang. Pos diukur mai madapo, marani korang sononda. Rudi iluku mampun, mardi ojan jiran salku, otene motor. Nasuan mati baho, akan tak sadari, otene botol. Narubama parlago. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Ya, langsung aja kepada ketua kelas untuk menyiapkan pelajaran ini. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Berdiri. Bersiap. Pada ibu guru kita bersalam. Selamat pagi, selamat pagi. Adelanda, Aulia Fadila, Angelica Cecilia, Anissa Nabila, Azura Azalia, Daniel Fernando, Davis Cristiano, Debbie Christine, Dia Natalia, Gracia, Ivi Maya Kalista, Zara Amelia, Zaskia Naila Putri.
setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo 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 oh 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 yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat. Yo ayo, yo ayo. Itu tetap fokus kita kejar dan raih. Yo ayo. Pawanti ya, yang bisa jawab silakan angkat tangannya maju ke depan. Kalian pemantinya ya nak, jadi kalau belum bisa jawab silakan langsung angkat tangannya ya. Ini berkaitan dengan akulturasi ya, akulturasi budaya di Hindu dengan budaya Indonesia asli. Ya, perhatikan, fokus. Silakan yang bertanya. Silakan Jessica. Pertanyaannya, budaya India apa yang kamu ketahui? Yang pertama, ada Diwali. Yang kedua, ada Diwali. Diwali itu seperti untuk Dewi, dan kalau Diwali untuk semua dewa-dewa dan dewi. Itu yang seperti saya ketahui. Menurut film-film yang sudah saya tonton, contohnya Mahabharata, Mahadewa, dan film-film kerajaan India. Terima kasih. Oke. Yuk. Pertanyaan kedua. Yes, ya. Silakan, makasih ya. Jika kamu diminta untuk mencari tempat-tempat yang bercorak Buddha yang ada di lingkunganmu, apakah kamu bisa menyebutkan apa saja bentuk peninggalannya, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Dia? Ya, itu tiga itu bentuk peninggalan itu di daerah Pulau Jawa ya. Oke, lama. Silakan satu orang silakan. Satu orang untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa dah? Ania, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Menyimpulkan bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. 2. Mengintegrasikan hasil rekonstruksi akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli dalam bentuk tulisan atau cerita. Oke, terima kasih Tania. Silakan kembali. Nah, jadi materi kita hari ini berkaitan dengan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Nanti ada kita khusus membahas budaya Hindu dengan budaya Batak ya di Sumatera Utara. Ya. Sekarang silakan kita interaksi dulu selama 10 menit silakan.
menampilkan media pembelajaran ya. Kalian akan mengerjakan soal-soal pretest yang mengganda sebanyak 5 soal. Ya, di lembar ini tuliskan namanya ya, nama orang masing-masing. Kerjakan soalnya selama 5 menit. Silakan. Jangan lupa tuliskan namanya. Perhatikan ya, sekarang kalian akan melihat media pembelajaran. Jadi media ini kalian perhatikan ya. Kalian perlu tahu nanti akan ada seperti biasa LKPD dari setiap kelompok yang berpasangan. Ya, seperti berpasangan ya. Lanjutkan dan apa yang Berikut bentuk akulturasi budaya Hindu di Indonesia. Pertama, bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dengan adanya penemuan prasasti atau batu tulis peninggalan kerajaan Hindu pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Contohnya seperti prasasti Yupa dari Kutai, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara yang kemudian pada perkembangan selanjutnya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Melayu kuno, seperti yang ditemukan pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya tahun 7 sampai 13 Masehi. Adapun untuk aksara dapat dibuktikan dengan digunakannya huruf Pallawa yang selanjutnya berkembang menjadi huruf Jawa kuno atau Kawi dan huruf atau aksara Bali dan Bugis, sebagaimana dibuktikan dalam prasasti di Noyo, Malang yang menggunakan huruf Jawa kuno. Dalam bidang religi atau kepercayaan, wujud akulturasi dalam sistem religi atau kepercayaan di mana agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain sinkretisme, yang merupakan bagian dari proses akulturasi yang berarti
ada menjadi satu. Untuk itu, agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India. Sebagai bukti, upacara Nyepi yang dimana dilaksanakan oleh masyarakat atau umat Hindu di Bali yang tidak dilaksanakan oleh umat atau masyarakat Hindu di India. Akulturasi budaya Hindu dengan masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Nama-nama hari. Di dalam bahasa Hindu Buddha, namanya adalah Aditya. Di dalam bahasa Toba, namanya adalah Aditya. Sedangkan dalam bahasa Karo, namanya adalah Aditya. Berikutnya adalah dalam sistem penanggalan. Dalam bahasa Hindu disebut Sama. Dalam bahasa Toba disebut Suma. Dan dalam bahasa Karo disebut Suma. Di dalam bahasa Hindu disebut Anggara, di dalam bahasa Toba disebut Anggara, dan dalam bahasa Karo disebut Anggara. Kemudian dalam sistem sosial, pada etnis Karo terdapat marga-marga Brahmana, Pandya, Meliala, dalam bahasa Hindu Malayali, Dipari, Pelawi, dalam bahasa Hindu Palawa, Choria, dalam bahasa Hindu Chola, Tekang dalam bahasa Hindu Tekanam, dan lain-lain. Itu semua termasuk dari grup sendiri atau orang-orang kulit hitam. Jadi kan tadi ada beberapa ya akulturasi ya. Akulturasi itu perpaduan dua budaya yang berbeda menjadi kebudayaan yang baru ya, melahirkan kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan unsur asli budaya tersebut ya. Jadi dari video itu apa bisa kalian tangkap ya? Atau bisa kalian lihat dari video yang ditayangkan? Ada yang bisa yang bisa menyampaikan analisis atau pendapatnya dari video pembelajaran yang tadi disampaikan. Saya, Bu. Oke, silakan. Nanti akan kalian tahu tentang suku kalian. Akulturasi yang bisa kita dapat dari video tersebut ya kita bisa mengetahui bentuk akulturasi budaya Hindu di Indonesia seperti bahasa, religi atau kepercayaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dalam sistem pengetahuan, dalam bidang peralatan hidup teknologi, dan dalam bidang kesenian. Dan juga ada tadi akulturasi antara budaya Hindu Buddha yang berkaitan dengan Pulau Sumatera, yaitu seperti nama-nama hari, kepercayaan, dan sistem sosial. Itu saja. Oke, ya nah, jadi tadi ada banyak ya, bukan hanya dalam bentuk bangunan, walaupun ada juga kalian aku kalau itulah yang kita nanti akan melaksanakan ini ya, wisata sejarah ya. Ada namanya Candi Bahal nah, di Sumatera Utara. Candi itu bukan hanya berada di Pulau Jawa, ternyata Sumatera Utara ada loh Candi Bahal, Candi Portibi. Jadi sekarang akan saya bagikan LKPD-nya ya. LKPD seperti biasa, LKPD oleh setiap kelompok. Nanti kalian diskusikan, kalian isi. Dan sistemnya nanti ada yang dia secara bergantian men-storytellingkan ya. Jadi secara bergantian men-storytellingkan dari hasil LKPD ya. Makanya kayak tadi kan saya buat musik dangdut. Ya, itulah ternyata adalah perpaduan antara apa? Budaya Hindu dengan budaya orang musik India dengan Melayu. Ya, itulah jadi musik dangdut ya kan. Dan ini dia LKPD-nya. Misalnya suku Jawa, apa nih bentuk akulturasinya? Kalau dari Minang, apalagi dari Melayu apa? Padang, ya kan? Kemudian Tanias, Semalungun, Toba, Karo, Papa. Nah, kalian carilah tentang akulturasinya.
Ismia Zura. Kami akan men-storytelling tentang akulturasi Aceh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur akulturasi Hindu. Sistem kepercayaan Hindu itu adalah agama Hindu, tetapi semenjak mereka datang dulunya Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun ketika Hindu datang ke Indonesia, maka rakyat Indonesia mulai menganut agama Hindu di mana Tuhan mereka adalah dewa. Kesenian mereka dapat kita lihat di film Ramayana dan Mahabharata. Dalam kehidupan sosial Hindu terdapat 4 perbedaan kasta. Yang pertama Brahmana, Waisya, Sudra, dan Ksatria. Selanjutnya bentuk akulturasi kesenian. Keseniannya contohnya tarian Saman dan Ratu Jaro. Sekian dari yang saya sampaikan mengenai bentuk akulturasi dari suku Aceh. Baik, itu dia storytelling dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kelebihan saya hanya mencintai dirinya. Syukron. Kita Kerina. Selamat siang semuanya. Di sini kami berdiri ingin men-storytellingkan adat suku Karo. Dan pertama saya akan menjelaskan materi dasar kita tentang akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Dalam sistem bahasa menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di Indonesia kita menggunakan bahasa yang dipadukan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang kedua yaitu religi atau kepercayaan. Yang awalnya bangsa Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah datangnya Hindu ke Indonesia, bangsa Indonesia menganut agama Hindu. Yang mana mereka adalah menyembah dewa. Yang ketiga yaitu organisasi sosial kemasyarakatan. Dikenalnya sistem kasta atau pelapisan sosial seperti Brahmana, Waisya, Sudra, dan Ksatria. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan, yaitu kalender Saka. Yang kelima yaitu peralatan hidup dan teknologi. Dapat kita lihat dari bangunan candi, yang mana berikut bangunan candi berbentuk berunda-unda atau bertingkat-tingkat. Yang terakhir adalah kesenian. Dapat kita lihat dari kisah film Ramayana dan Mahabharata. Saya akan menjelaskan mengenai akulturasi budaya suku Karo. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan bahasa Karo itu adalah bahasa Karo. Terus yang kedua adalah religi atau kepercayaan. Dalam orang Karo, kepercayaan itu bila tidak ada memiliki agama disebut dengan pemena. Yang ketiga adalah organisasi sosial kemasyarakatan atau sosial lingkungan, yaitu seperti kasta. Di dalam Karo ada 3 kasta, yaitu ada anak beru, paling bubu, dan simbuya. Yang keempat, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuannya itu seperti kalender. Misalnya kita seperti mau mengacarakan pernikahan, kita melihat kalender, misalnya hari ini baik, jadi hari ini. Yang keempat itu, yang kelima, peralatan hidup dan teknologi. Contohnya itu adalah pisau surut. Yang ketiga adalah kesenian. Contohnya seperti acara pesta adat. Dan yang saya pakai ini adalah contoh pakaian adat Karo yang berantik dengan warna merah dan hitam dan dilengkapi dengan macam-macam perhiasan. Dan dalam Karo ada 5 suku utama, yaitu Sembiring, Ginting, Tarigan, Karo-Karo, dan Penangin-Angin. Dan juga ada rumah adat Karo, yaitu Sidelima, Silima. Sekian itu yang bisa saya jelaskan mengenai suku Karo. Sekian, terima kasih dari Pak Hami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena yang lebih perasaan saya ke dia. Terima kasih. Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sampeyan Sedaya. Salah satu kepercayaan yang ada di suku Jawa adalah kejawen, yaitu paham orang Jawa atau aliran
yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke suku Jawa. Storytelling kami. Sekian dari storytelling kami. Cekap semanten, matur nuwun. Horas Tuita Sasude. Halo everyone, pertama-tama saya akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya Yemi Manawan Siregar. Saya Davis Kristiana Purba. Dan di sini kami akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. So the first we will talking about acculturation, culture, Hindu-Buddhist in Indonesia. These two religions also have entered Indonesia in the early centuries. So these two religions are thought to have entered Indonesia in the early centuries through trading activities. Hindu and Buddhist religions are easily accepted by Indonesians because of the same beliefs by animist and also dynamic. We will continue the topic with my friend Islam. Saya akan menjelaskan wujud akulturasi kepada Batak Toba. Yang pertama adalah dari bahasa, yaitu bahasa yang digunakan dalam bahasa Toba dan bahasa Toba yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sistem kepercayaan. Dalam bentuk sistem kepercayaan ini, suku Batak cenderung menggunakan kepercayaan seperti kepercayaan animisme, di mana mereka menyembah roh-roh dari nenek moyang mereka. Bahan alami yaitu dari tumbuhan rumbia, dan juga bentuk dindingnya diikat dengan tali rotan, dan juga ada ukiran cicak yang berarti pengawal penghuni, dan juga berbentuk kerbau yang artinya bentuk terima kasih kepada hewan kerbau yang telah membantu petani dalam membajak. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian diantaranya ada seni tortor, seni ukiran-ukirannya, ulos, dan alat-alat tradisionalnya seperti gondang, sarunei. Okay, that's about the acculturation of Batakness. So today I want to tell you about what we have worn today is ulos cloth. This ulos cloth is a symbol of bone of affection which is expected but to be like rotan, or what is called hotan in Batak language. Rotan is known as very strong binding material, so that philosophy becomes a prayer of Lilith to remind like a couple in their household art. So yeah, that is about our storytelling, and we'll be closing with David. Yaitu tuba mau bani nasyam na doma dengarkan kata bani nami. Horas. Tadi sudah storytelling mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, spesialisnya atau khususnya itu dari daerah suku-suku yang ada di Sumatera ya, atau Sumatera Utara. Ya, jadi tadi udah beberapa orang tadi udah pakai bahasa Inggris, udah bagus. Ya, ada tadi pakai bahasa Arab ya. Oke, jadi berbagai macam bahasa asing itu udah bagus lah, beserta dengan properti-properti yang sudah disiapkan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan atau refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan sampaikan. Silakan Zahra. Sebelah situ. Refleksi yang kita dapat ketahui hari ini, kita tadi melakukan storytelling pada step-step kelompok, yaitu kita dapat mengetahui adat-adat seperti adat Aceh, Karo, Jawa, Batak, dan juga kita mengetahui tentang pakaian-pakaian daerah suku tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri tangan ke kali ini. Baik, sekarang silakan seperti biasa kerjakan. Saya akan membagikan
soal dari post-test ya. Tadi kan minggu lalu sudah mengadakan pre-test, ya kan? Sekarang kita mengadakan yang namanya post-test. Dikerjakan secara mandiri selama 5 menit. Silakan. Nah. Post-testnya silakan ke depan. Saudara, jadi untuk hari ini ya seperti simboyan Tudurian Dayani artinya biar berbeda-beda tapi tetap satu jua ya, walaupun kalian berbeda suku tapi tetap satu, yaitu adalah Indonesia. Kira siapa yang kedua? Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdiri. Bersiap. Pada ibu guru kita. Beri salam. Selamat siang.